وعلمنا شيخنا على سماح هذا الكتاب شيخ حبيب الله دخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأدبنا في أدبهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وقلتنا الصالحة ونصرنا نسألهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله على علم المضمون والفهم المكنون من سر كاف والنون. اللهم ارزقنا نصيبا من قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأتام على المبعوث الأكرم ومفسر النون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا وإخلاصا ويقينا وإيمانا وآدابا وأخلاقا. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam satu tempat dari mana yang namanya dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menghadiri daripada taman surganya di dunia, mudah-mudahan kita semua terkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila qawlihi qidam. Qidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru. Artinya Allah taala jua yang terdahulu dan ia juga yang terkemudian. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya adanya. Sifat yang kedua yang diterangkan di dalam kitab sifat 20 yaitu sifat qidam. Setelah sebelumnya kita membahas daripada di dalam kitab sifat 20 yaitu sifat wujud, artinya adanya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai dalil yang telah diterangkan oleh muallif pengarang kitab, maka masuk kita kepada sifat Allah yang kedua di dalam kitab yang dijelaskan ini yaitu sifat qidam. Sifat qidam artinya sedia. Apa arti sedia? Sedia itu bahasa Melayu yang artinya senantiasa ada. Dan adanya tidak didahului dengan adam atau ketiadaan. Kalau bahasa Arabnya adamu awwaliyah, tidak didahului dengan ketiadaan. Adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan.
Mustahil didahului Adam artinya ketiadaan, lawanannya baharu. Itu ada awalnya. Artinya terdahulu adanya kada berpemulaan, selawasan ada. Selawasan ada. Artinya kemudian artinya kadada penghabisannya. Jadi sedia mustahil didahului Adam. Wal awal wal akhir, Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan dia jua yang terkemudian. Yang terkemudian ini nanti dibahas di sifat yang selanjutnya di baqah. Itu kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qidam ini yang membedakan sifat wujud Allah dengan wujudnya kita. Kalau wujudnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau wujudnya kita didahului dengan ketiadaan. Wujudnya ada sama, aku mungkin ada dua jar. Nah, sifat qidam menjelaskan wujud tersebut, yaitu wujud atau adanya Allah, eksistensinya Allah, adanya Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Misal Fauzan lahir tahun berapa Fauzan? 2004. 2004. 2002 di mana Fauzan? Tidak tahu. Hah? Belum lahir. Ada tahu itu berarti ada lah. Tapi ada tahu. Tahun 2002 di mana? Belum lahir. Belum lahir. Adanya di tahun 2004. 2003 dan 2002 berarti kada. Nah, jadi adanya Fauzan lahir atau dilahirkan di tahun 2004, yang mana 2002 dan 2003 itu tidak ada. Artinya adanya Fauzan didahului oleh ketiadaan. Kadada dulu hanya ada, ya kan begitu. Dan nanti di baqah adanya pulang didahului, nanti dikesudahi dengan ketiadaan. Misal 94 lahir, kemudian nanti meninggal misalnya 2022, didahului dengan ketiadaan, diakhiri dengan ketiadaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bersifat didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Bapak siapa? Pokoknya wujudnya Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Pokoknya Allah yang paling awal sudah huwal awal huwal akhir. Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir. Kadada kehabisannya, kadada ada terus. Itulah perbedaan adanya Allah dan adanya kita. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia memberi syukur. Nah, ini amalannya. Setelah kita mempelajari sifat Allah yang bernama qidam, artinya terdahulu. Dia yang awal, dia yang akhir. Setelah itu kan apa yang harus kita kerjakan? Nah, amalan qidam adalah memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan wujud, semalam itu wujud adanya Allah, amalannya membanyaki kita ingat atau zikir, ingat Tuhan. Allah itu ada. Dalilnya dari makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sendiri pun adalah dalil wujudnya Allah. Artinya kalau melihat ke diri kita, tak ingat lawan Tuhan. Mengingatkan lawan, melihat kepada makhluk, keingatan lawan Tuhan. Nah, segala wujud yang ada mengingatkan kita kepada Allah. Artinya amalan wujud zikir, yaitu membanyaki ingat lawan Tuhan. Nah, sedangkan qidam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu. Amalannya apa bagi kita nang mukmin? Apa amalannya? Yaitu memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membanyaki syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya kan kayak ini. Dulu kita ini kededa. Nang ada itu Allah aja seorang nang ada. Allah aja yang seorang nang ada. Nah, nang kadeda ini pertama tentu diadakan oleh Allah. Karena jelas yang mengadakan inya sudah terdahulu. Ciptaan lawan nang pencipta dahuluan mana? Dahulu pencipta. Maka adanya pencipta dahulu sudah ada. Maka Allah seorang ada lalu menciptakan makhluk. Makhluk barulah makhluk itu tim. Acil lawan wade untuk duluan acil kan duluan wade untuk duluan acil dulu hanya ada wade untuk kada mau wade untuk dulu hanya ada acil. Kalau wade untuk dulu hanya ada acil berarti wade untuk kan menciptakan acil kan jadi ulangan kan mustahil. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi amalannya itu syukur, membanyaki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aja emas. Emas itu dahulu andaknya di mana ya? Emas itu andaknya di bawah tanah. Itu kan di bawah tanah emas itu. Nah, setelah dari bawah tanah melalui prosesnya tadi dicari, ditemukan, setelahnya didulang, dibersihkan, disapu, kemudian diolah, dibersihkan, ditempa lagi, dibakar dan lain-lainnya sampai menjadi emas murni. Habis itu Bang diolah jadi gelang, diolah jadi cincin, diolah jadi anting, diolah jadi perhiasan, lalulah diandak di etalase, diandak di toko, dipajang dengan harga yang mahal, larang emas. Awalnya kan ada harganya, awalnya di bawah tanah. Siapa nak hendak mengambil di bawah tanah? Kada tahu orang itu emas, dijajak orang, dibuang orang, tak kumpul lawan tanah liat, tak kumpul lawan kotoran, tak kumpul lawan hal-hal yang ada berharga. Setelah ditemukan, diproses, ditempa, lalu jadi perhiasan, lalu halarang harganya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah emas yang awalnya tadi tidak menjadi apa-apa, setelah ditemukan, diproses jadi benda mahal, jadi perhiasan. Itu ulahan manusia. Nang awalnya memang ada emas, tapi ditemukan, dicari tadi. Nah, sedangkan manusia nang awalnya kadada sama sekali. Awalnya ini kadada sama sekali, lalu diadakan, lalu diciptakan, lalu berharga, lalu diandaki akal, lalu diandaki iman, lalu diandaki Islam, lalu berharga. Kalau emas tadi menjadi berharga setelahnya ditemukan, begitu juga manusia. Awalnya kededa, lalu diadakan ini nang berharga. Nah, nang mau ulang kita berharga ini kan Allah. Kita ini made in Allah, bukan made in China. Made in Allah, ulahan Allah. Nah, ulahan Allah ini menjadi begitu berharga. Nah, setelah menjadi berharga inilah kita patut bersyukur. Makanya kata para ulama, namanya nikmatul ijad, nikmat diadakan. Kita ini awalnya kededa diadakan, itu nikmat bujur. Kalau kita meyakini dan memahami dengan cara berpikir seperti ini, lalu timbullah rasa syukur. Kalau kada mengenal lawan yang menciptakan, datang dari mana syukur? Kalau kada menyadari seorang ini awalnya kededa, lalu diadakan, kada menyadari hal kayak ini, kada tahu syukur. Hanya setelahnya diberi Allah nikmat ini, diberi Allah nikmat itu, lalu banyak menyeraput nikmat, lalu tumbuh syukur yang lebih banyak. Awalnya nikmat keberadaan dulu yang disyukuri. Siapa yang mengadakan? Tentu yang mengadakan adalah zat yang maha terdahulu.
Kan kayak itu tadi logikanya. Dahulu pencipta, baru ciptaan. Adanya ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Datangnya ciptaan setelah pencipta, yaitu yang maha terdahulu, yaitu yang bersifat qidam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang harus kita syukur yang pertama adalah nikmatul ijab, nikmat diadakan. Nang awalnya ada nikmat betul dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat setelahnya, diberi nikmat macam-macam. Kita diberi nikmat, Masya Allah, banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajiblah kita bersyukur. Namun dikatakan di dalam Al-Quran juga, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang mampu menyukuri lawan nikmat. Ada salah satu ulama berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Jangan sedikit sekali hambaku nang mempunyai sifat syukur. Maka ujar ulama, ya Allah, jadikan ulun golongan nang sedikit itu, nang rajin, nang bisa menyukuri terhadap nikmatmu. Apa gerak penyebab maulah orang itu kada pandai untuk menyukuri? Apa gerak? Ujar para ulama, penyakit utama nang maulah orang kada kawa bersyukur, maulah hamba jauh daripada sifat syukur. Apa? Maka dikatakan oleh para ulama, yaitu masih merasa kurang. Orang yang masih merasa kurang melawan nikmat Tuhan, datang dari mana? Bersyukur. Nyakan kayak itu, adanya syukur, adanya ucapan terima kasih karena merasa cukup, karena merasa banyak. Kalau masih merasa kurang, kalau masih merasa kada cukup, datang dari mana syukur? Logikanya kada kau deklarasi, kalau masih merasa kurang kada mungkin datang syukur. Tapi kalau merasa cukup dan bahkan bisa merasakan kelebihan, maka barulah datang merasa syukur. Diberi Tuhan 100.000, ya Allah, kita nih mampu menyukuri. Kapan kau mampu menyukuri? Ketika merasa di 100.000 itu cukup. Kalau memandang di 100.000 itu ini kurang, ini kada maju, datang kada kawa dipaksakan kiapapun, kada kawa datang yang namanya rasa syukur kalau masih merasa kurang. Dan hamba-hambanya Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, babuhan sidin kenapa jadi wali, kenapa jadi orang soleh, mampu menyukuri di antara orang-orang yang mana tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Kenapa? Karena sidin merasa cukup, bahkan merasa lebih lagi. Yang mana seandainya Allah jarinya, ya Allah, alhamdulillah cukup benar pian barisa ininya, cukup benar ulun. Bahkan Tuhan ini labihannya, ini labihan pian membarisa ini labihan. Yang mungkin kalau orang lain memandang lawannya, sedikitnya ini dapat, saitu aja lah dapat. Sehari 100.000 aja lah dapat. Kalau orang memandang lawan inya, mungkin orang memandang nih inya bisa sedikit dapat. Tapi nang ampun diri mampu mengaktifkan syukur ketika inya merasa di 100.000 itu aku cukup. Cukup nih aku 100.000. Bahkan babuhan wali bukan sampai derajat cukup, merasa berlebihan. Ujar babuhan wali, ya Allah, ini cukup, bahkan lebihan Tuhan naik. Ulun ini padahal minta 50.000 kan cukup, pian bayi 100 mah, ya Allah, maha baik benar pian lawan ulun nih. Kebaikan benar pian lawan ulun nih. Ulun ini cukup 50 cukup benar, 100 diberi mah lebihan. Nah ini yang dicintai oleh Tuhan. Kita inilah jangankan merasa lebihan, merasa cukup gini sudah manggah benar, sudah merasa cukup ini. Nah kawan jua angkasa ini
Bapak siapa jar dasar kurang ya, ulun merasa cukup. Nah, kan jar Tuhan rumusnya itu sudah dipadahkan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Kalau ika bersyukur, aku menambahi ujar Tuhan. Wala in kafartum, kalau kalian kufur merasa kurang, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Azab Allah ada di dunia, ada di akhirat. Azab di dunia apa? Nang merasa kurang depan sudah ada. Belum lagi nang di akhirat. Makanya ujar para ulama, hendak mengetahuilah orang nang diazab Tuhan di dunia, hendak tahulah ya para ulama. Jar ulama, kalau hendak mengetahui orang nang diazab selama di dunia, yaitu masih merasa kurang. Kalau orang ini diberikan rasa masih kurang, ini hidupnya kada bahagia, walaupun duitnya 100 juta ribu triliun. Berapa tuh 100 juta triliun? Kalau di awak masih merasa aku masih kurang, kada mungkin bahagia. Ada mungkin bahagia, datang siapa aja dipaksakan hendak bahagia. Kalau hidupnya masih merasa kurang, kada kau bahagia. Kenapa? Karena kada mampu menyukuri nang diberi Tuhan ini, kada mampu ya syukuri. Ujar Tuhan, kalau ika syukuri, aku tambah. Bisa ditambah rizki, bisa ditambah kebahagiaan. Tapi kalau ika masih merasa kurang, aku berikan azab. Azab di akhirat berupa neraka, azab di dunia berupa masih kurang. Ya Allah di Tuhan. Lalu, nang namanya masih kurang ini lalu waktu nang 24 jam itu inya pakai supaya merasa lebih. Makanya dikatakan para ulama, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Inya di bangan-angan, aku nijar kalau banyak bersyukur Kalau sedikit ini datang dari mana? Syukur. Ujar para ulama, barang siapa nang tidak bisa menyukuri nang sedikit, mustahil inya kawat menyukuri nang banyak. Kenapa? Karena mindset di dalam otaknya ini kurang. Ini kurang, dibalik lagi kurang. Dapat sebulan kuliahan 100 juta. Amin. Haji Tony sebulan omset 200 juta. Ini Pajero 10 200 juta. Memandang 200 juta kurang tembang 250 juta, lalu bercangkal lagi dapat 250 juta per bulan. Memandang lagi, nah itu aja 300, ini masih kurang lagi nih, harus 300, lalu 300. Kurang masih ini seharusnya 400, lalu mencari sampai 400. Oh ini kurang, seharusnya 1M, lalu mencari 1M. Pokoknya ujar para ulama, kalau masih merasa kurang, kadang awak dikategorikan orang bahagia. Kadang awak dikategorikan kurang sugih. Orang sugih itu kan yang merasa cukup. Isi banyak duit tadi 1000 juta triliun, tapi masih merasa kurang, kada sugih lagi orang. Walaupun rumah biasa aja, sehari dapat 100.000 aja, tapi merasa cukup, bahkan merasa lebih. Ini nang sugih ujar Tuhan. Nang sugih itu ini nak. Kenapa? Merasa cukup, bahkan merasa lebih. Tapi sesugih apapun, sebanyak apapun uangnya, tapi masih merasa kurang, belum sugih. Fakir, bahasa Arabnya fakir. Apa gerak arti fakir? Fakir itu artinya nang membutuhkan, nang memerlukan, nang berhajat. Artinya nang terus masih berhajat, itu orang fakir. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan, antumul fuqara, ujar Tuhan, ikam beratani fakir. Nang sugih itu aku, ikam beratani berhajat lawan aku. Kalau ikam masih berhajat lawan dunia pun namanya fakir, dan ikam pun yang berhajat lawan aku namanya fakir. Nang sugih pang siapa? Nang sugih Allah. Meminta kepada nang maha sugih Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan sugih bertahan sugih dunia akhirat, sugih zahir dan sugih batin.
Jadi dengan kita mampu memandang lawan pemberian Tuhan cukup atau sampai kepada tingkatan ini lebih, ini yang dicintai Tuhan. Aku hidup benar ya Tuhan. Ujar Tuhan, aku hidup benar lawan hamba nang mampu merasa cukup bahkan merasa lebih, lalu tak ucap dimutung alhamdulillah. Mampunya untung tak ucap alhamdulillah ini kan karena hati memandang ini lebihan, ini cukup. Ujar hati nani lebihan nih, lalu tak ucap alhamdulillah. Tapi kalau hati memandang ini kurang, hati memandang ini jauh daripada kata cukup, datang dari mana mulut mampu mengucapkan alhamdulillah. Jadi nikmat itu bukan banyak dan sedikit, tapi nang disyukuri. Dan bala itu bukan banyak dan sedikit, tapi nang dikufuri. Banyak tapi dikufuri bala. Sedikit nikmat tadi tapi disyukuri, itu nang bujur nikmat. Nang bujur nikmat itu nang mampu kita syukuri, itu nang nikmat, karena nikmatnya membawa kepada kebahagiaan akhirat. Sedangkan nang banyak tadi mulai kita kufur, masih merasa kurang, masih merasa hendak terus, masih merasa ini kan cukup, lalulah tumbuh kufur, merasa kurang, ini nang mulai sengsara di akhirat. Dan kita tahu bersyukur beratan lawan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waktu hari ini hari 17 Agustus tadi saya menyambung lawan lagu apa tadi? Lagu tadi? Nanti tadi lagu apa? 17 Agustus. Itu kan hari merdeka. Merdeka itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak negara yang masih dijajah? Berapa banyak negara yang masih di bawah di dalam tekanan? Berapa banyak negara konflik yang mana jangankan hendak kita memajlisan, hendak sembahyang gini, hendak ke masjid ditembak orang, hendak beribadah dibom orang, hendak berkumpulan mendapat ancaman. Nah kita ini luar biasa, ke majelis nyaman aja, ke langgar nyaman aja, ke masjid nyaman aja. Nah nikmat merdeka kawak melakukan kegiatan ibadah ini luar biasa. Kiapa cara menyukurinya? Ya dengan hadir majelis tadi Pak. Makanya ujar para ulama, hakikatus syukri, hakikat orang bersyukur itu tiap perang. Namanya orang bersyukur, sarful abdi jami' ma'an Allah alaihi lima khulika li ajli. Namanya orang bersyukur, hakikat orang bersyukur, inya mampu mempergunakan semua nikmat yang diberi Tuhan. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, nikmat baju, nikmat kopiah, nikmat harta. Kawa ingin pakai keberatan tersebut, nikmat kemerdekaan, nikmat waktu lapang, nikmat tidak mendapatkan ancaman dan lain-lainnya. Kawa seberatan nikmat itu inya gunakan untuk hal nang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling membuahkan keridhaan Allah adalah menuntut ilmu. Nah, dan kita yang sekarang alhamdulillah berhadir dalam majelis ilmu ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu di lisan. Melangkahkan kaki hadir majelis artinya menikmati, menyukuri nikmat batis. Diberikan kesehatan hadir majelis ilmu artinya menyukuri nikmat kesehatan. Merdeka kada dijajah kemudian menghadiri majelis ilmu berarti mensyukuri nikmat kemerdekaan. Adapun menyukurinya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah itu kada bersyukur artinya. Jauh dari ungkapan syukur. Ini Tuhan memberi fasilitas, ini Tuhan memberi nikmat, kita pakailah nikmat tersebut untuk melanggar perintahnya. Itu kada syukur artinya. Diberi peluang, diberi sehat, diberi kemerdekaan, diberi ini, diberi itu, nyaman sudah beratan, tapi malahan semua nikmat itu dipakainya untuk melanggar aturan atau mengulah Tuhan ada untuk mengulah Tuhan murka. Artinya jauh banget dari kata syukur. Dan kita mau bersyukur beratan.
Nah, jadi amalan daripada qiyam yaitu memunculkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memandang setiap nikmat Allah ini cukup dan berlebih. Dan salah satunya juga, dan itu hakikat syukur, yaitu mempergunakan semua nikmat Tuhan itu kepada nang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi kendaraan, siapa caranya nih menyukuri nikmat kendaraan? Bawa ke masjid, bawa ke majelis, artinya menyukuri nikmat kendaraan. Diberi harta, gunakan hartanya sering bersedekah, artinya menyukuri nikmat harta. Bisi sandal, nah dengan kita hadir majelis itu luar biasa kata para ulama. Kita lagi bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Bukan hanya lisan, telinga kita lagi menyukuri nikmat telinga, mata kita menyukuri nikmat mata melihat kita duduk kita menyukuri nikmat badan. Oh, luar biasa. Semua syukur dari semua anggota tubuh kita itu dikeluarkan ketika kita menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Nah, setelah diberi nikmat tadi, syukur kita juga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu melangkahkan kaki untuk menghadiri tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik ini kan larang. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada semua orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diberi taufik, kita yang diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi kekuatan untuk melakukan ketaatan. Arti taufik itu kan kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan. Adanya kemampuan itu namanya taufik. Diberi hidayah kemudian diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan taufik dan hidayah itu terus berada di awal kita sampai kita mengakhiri hayat ini, maka diakhiri dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Rasulullah SAW Allahumma qulhu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أمنا بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لله مزيد يا رب الحمد لله جبار الله سبحانه وتعالى محمد اللهم جاء وصلت وبارك وبارك على العظيم الحمد لله إلهي وسبحانه وتعالى وسبحانه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا أنت المجلس المبارك هدية بنا وسيلة رحمة منك نازل وبرنا شام يا سلامة من توبة القلب وذل من حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على ركب الإخوان من ورسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة من رسولكم ورحمة الله عليه قبل أشهر شمدنا ثم رسل حبوب وخلق ورسل حبوب وتوزع رسل وعشر الله سلم حسن وقول رسل حمزة وعبد السلام عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم قوتي بيجي رسول الله صلى الله عليه رسول الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر الله من سلم سلم محمد بعد رسول إبراهيم
وجب سادتنا بعلي ثم جميع الشهداء ثم الشهداء الصالحة والأطاب والأمجاد والسادة والصالحين ثم لا كل من وفق عمل والنجاة الحسن في هذه الموطن المبارك ثم إلى أن ورجع من شأن معلمنا والدينا ووالدكم وعمتنا وعمتكم أن نجعل فداك لهم من النار جابر سترا لهم من النار ومغفره وارحمه وعفو عنه واجمعنا المسلمين جميعا ذلك رحمة وسل رحمتهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن لك رفيقا ذلك الفضل الله بما دخل في قبورهم كل ورحمة ورحمة صدق الله والبشارة عن خير بيت المسجد والذي أدنى ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن حلال من رضا تقبل الله منكم